Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, gerakan moral Civitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju. Kemudian menjadi panas karena pihak istana menyebut kritik akademisi yang diinisiasi para guru besar itu dianggap sebagai strategi politik partisan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Gerakan moral Civitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju. Tercetus dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, kampus alma mater Jokowi sendiri, yang berjuluk Kampus Kerakyatan, seruan kepadanya kemudian datang bergelombang dari kampus-kampus seantero tanah air. Ada beberapa peristiwa dan langkah Joko Widodo yang dinilai telah menyimpang sebagai sikap negarawan serta kepala negara yang mestinya berpijak pada semua golongan dan kepentingan rakyat. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Gerakan dari kampus-kampus tersebut bukan main-main, karena para guru besar juga berada di deretan penyeru, bahkan di barisan terdepan. Mereka bukan sekadar mengkritik, melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Joko Widodo yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik. Bangsa yang sehat, yang beradab itu pasti punya nurani. Dan nuraninya itu terutama ada di dunia kampus, di kalangan orang bijak-bijak. Nurani itu satu ditunjukkan oleh hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Kedua oleh nalar yang sehat. Gitu. Sehingga dunia kampus maupun kami Gerakan Nurani Bangsa itu ingin selalu mengingatkan bahwa kita punya nurani, punya etika. Nah, etika dan hukum itu, etika itu substansi, hukum itu wadahnya. Yang dua-duanya itu kan dituangkan dalam misalnya dalam Pancasila, dalam kaidah hukum. Tapi hukum tanpa etika itu bisa jadi kayak zombie. Istana, lewat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana lantas bereaksi. Ari menilai ada upaya mengorkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral. Dikatakannya pula, strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam kontestasi politik. Wajar bila para profesor yang memimpin seruan moral Civitas Akademika terhadap Presiden Joko Widodo merasa tersinggung. Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Gitu. Ini Ari Dwi Payana juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Jangan-jangan dalam pandangan istana, di balik semua sikap dan kritik kepada Presiden Joko Widodo, ada kepentingan elektoral kubu tertentu. Boleh dibilang itu pengakuan bahwa Joko Widodo juga mempraktikkan strategi politik partisan. Peringatan dan kritik yang datang bertubi-tubi mestinya membuat Presiden Joko Widodo sadar. Seruan moral Civitas Akademika bukan sesuatu yang pertama.
Sebelum mereka, sudah banyak tokoh bangsa yang menyeru Joko Widodo agar tidak terus menabrak etika bernegara dan berdemokrasi. Dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila, atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika andasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang menudai etika? Gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi, mulai dari DPR hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, telah lumpuh. Masyarakat sipil terpaksa mengambil alih. Sayangnya, reaksi pihak istana terhadap gema tobat moral yang diserukan kampus menunjukkan belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo menggubris gelombang kritik terhadapnya. Publik masih berharap kali ini Presiden Joko Widodo segera sadar, alih-alih terus eksis dalam gelembung halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan. Bagaimanapun juga, Jokowi merupakan presiden pilihan rakyat. Selayaknya Presiden Joko Widodo mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak. Itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.